mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, ini sesi ketiga dalam rangka terkait ini. Kami memohon Tuhan tetap menyertai kami sampai akhir nanti. Kami mengucap syukur oleh setiap kejadian dalam kehidupan kami. Dan Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bertata dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menulis setiap kami semua berdosa, hamba berdosa dan penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu hanya Roh Kudus saja yang memampukan kami untuk mengerti rahasia dari firman ini. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya penuh dalam urapan Tuhan untuk mendengarkan firman ini. Bapak, kiranya jauhkan roh-roh yang tidak dari Tuhan yang mengganggu kami dalam penyampaian firman ini. Terima kasih Bapak, biarlah jalan firman Tuhan ini berada dalam tangan Tuhan. Berbicara atas kami semua yang siap mendengarkan. Dalam nama Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Saya bingung saya cari isu benar ya. Oke, shalom teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ada yang ngantuk kah? Masih ada beberapa yang ngantuk. Oke, kesepakatan kemarin yang ngantuk nanti dicuci muka sama Mas Daniel. Oke, sepakat? Semangat. Ini Mas Daniel cuci mukanya ala retret militer yang dulu Mas Daniel. Jadi celup, cep. Nah, itu dijamin melek karena marah. Oke, teman-teman. Kita akan mempelajari tentang the undivided loyalty. Sama seperti Mas Dimas, saya akan bertanya sama Mas Daniel, bener ya Mas bacanya? Kita akan pelajari tentang the undivided loyalty. Oke, teman-teman, kita telah mempelajari 4 tema. Pertama tentang apa? Human error, tentang kerusakan manusia. Kedua tentang kasih karunia menang, grace win. Betapa besarnya kasih karunia yang mengcover segala keburukan kita, sekalipun kita sangat hancur. Kita juga telah belajar tentang broken yet chosen, hancur tapi dipilih oleh Allah. Dan kita hari ini belajar tentang dibarui di dalam Roh. Oke, kalau kita menaruh perhatian lebih, kita akan menemukan sebuah perbedaan dari pokok pembahasan kita hari ini dan kemarin. Kalau teman-teman perhatikan, apa yang kita bahas hari ini berbeda dengan apa yang kita bahas kemarin. Letak perbedaannya di mana? Saya buka PowerPoint dulu biar Mbak Lala bisa menyesuaikan. Letak perbedaannya di mana? Kemarin kita belajar tentang kisah Injil. Saya menemukan satu channel YouTube yang membahas tentang beberapa surat-surat yang ada di dalam Alkitab dan juga seluruh kitab dalam Alkitab. Dan salah satu sebutannya untuk kisah Efesus ini, dia bilang ini, Efesus dibagi dalam 2 bagian, kisah Injil dan kisah kita. Nah, apa yang kita pelajari kemarin adalah kisah Injil. Teman-teman ingat, pertama kali dibahas tentang manusia yang berdosa, manusia rusak. Itu kisah Injil. Bagaimana kasih karunia menyelamatkan hidup kita. Fokusnya kemana? Ke kasih karunia. Kemarin kita juga belajar tentang kasih karunia menang. Fokusnya kemana? Kasih karunia, kisah Injil. Broken yet chosen, fokusnya kemana? Fokusnya ke kasih karunia. Kasih karunia memilih kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Oke, kalau kita sadari teman-teman bahwa memang teksnya pun demikian. Kalau teman-teman baca di surat Efesus juga menjelaskan. Sebentar teman-teman, saya bingung karena PowerPoint-nya nggak bisa dibuka di sini. Gimana teman-teman kasih waktu saya untuk membuka biar dulu. Boleh? Boleh. Tak usah buru-buru. Kira-kira setengah jam. Mungkin kalau PowerPoint-nya nggak bisa, Power Ranger bisa. Ini kayak bahasa apa namanya? Temennya Mas Daniel, Mas Epan. Itu kan Ultraman tuh. Oke.
Terima kasih sudah menyusun. Ya, saya cukup tergesa di sini. Terima kasih Mas Jaya. Oke. Kalau kita sadari memang teksnya pun demikian. Boleh di next lah. Kisah Injil itu berbicara tentang bagaimana kasih karunia Kristus menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu kisah Injil. Kisah kita itu gini, bagaimana kita hidup setelah menerima kasih karunia. Kalau teman-teman memperhatikan di khotbahnya Mbak Christine Mariati, Christine Mariati, ya paling saya lupa Maria siapa ya, Mariam kah? Maria siapa? Mariati. Khotbahnya Mbak Christine menarik ya teman-teman. Khotbahnya jalan-jalan sana, sana. Kalau saya khotbahnya saya malah bisa jalan terus, nah aktif banget. Saya mikir belum, kok nggak capek-capek. Saya cuma berdiri diem capek. Duduk saya capek loh ini. Semua mungkin karena guru sekolah minggu ya. Saya sampai sekarang masih ikut sekolah minggu teman-teman, tapi diajar karena dia cukup kecil. Kalau saya ke gereja itu biasanya ketua saya bilang, mas sekolah minggunya di sana. Saya sudah dewasa. Bisa tarik bohong. Terima kasih Mbak Lisa sudah dikoreksi. Kemarin kita belajar tentang kisah Injil, bagaimana kasih karunia Kristus menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Hari ini mulai dari tema pertama kita belajar tentang kisah kita, bagaimana kita hidup setelah menerima kasih karunia. Tadi Mbak Christine bilang, tadi sampai sini ya. Tadi Mbak Christine bilang, kamu telah, terus kata selanjutnya kamu harus. Teman-teman paham kah? Kamu telah menerima tentang Kristus, kamu telah mendengar tentang Kristus, mendengar pengajaran tentang Kristus. Pak Christine lanjut, Rasul Paulus lanjut, maka kamu harus. Efesus dibagi dalam dua kisah teman-teman. Bagaimana Injil menyelamatkan kita dan bagaimana kisah kita yang telah menerima Injil. Ini satu paket, satu mata koin. Teman-teman nggak bisa menerima keselamatan terus hidup seenaknya, nggak bisa. Kasih karunia menerima kita apa adanya, tapi nggak akan pernah membiarkan kita hidup seadanya. Itu kasih karunia. Kasih karunia mungkin terima kita dalam keadaan yang berdosa, tapi nggak akan pernah membiarkan kita hidup seadanya. Itu kasih karunia. Betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Dia nggak cuma menyelamatkan, tapi juga merubahkan. Kisah Injil dan kisah kita. Kalau kita sadari, Rasul Paulus secara sistematis membahas seperti ini. Pasal 1 sampai pasal 3 berisi tentang bagaimana Kristus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus menyelamatkan kita. Itu pasal 1 sampai 3. Pasal 4 sampai pasal ke-6 berbicara tentang nasihat praktis dari Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Kisah kita, kisah Injil pasal 1 sampai pasal 3, kisah kita pasal 4 sampai pasal 6. Teman-teman akan menjumpai banyak nasihat praktis pada bagian kisah kita. Kisah Injil berbicara tentang pengertian-pengertian, kisah kita berbicara tentang langkah-langkah yang lebih aplikatif, langkah-langkah yang lebih praktis dan dapat kita hidupi. Nah, kita sekarang hari ini sudah memasuki paruh kedua dari surat Efesus. Besok kita juga masih akan membahas paruh kedua, bagaimana kita yang telah diselamatkan oleh Allah, kita yang telah diselamatkan oleh Allah, bagian dari kisah Injil, menjadi seorang hamba Kristus, menjadi kisah kita. Sampai di sini, apakah kita semua sepakat dan sudah cukup paham bagaimana surat Efesus dibagi menjadi dua bagian? Ini akan mempermudah kita dalam membaca surat Efesus. Kita akan lebih mudah memahami. Coba teman-teman nanti baca. Kalau teman-teman masih penasaran, pasal 1 sampai pasal 3 itu berisi tentang kisah Injil, dan pasal selanjutnya berisi tentang nasihat-nasihat yang sangat aplikatif. Yang mencuri jangan lagi mencuri, yang berkata-kata kosong hendaklah kamu nasihati dengan penuh kasih. Ada perubahan yang terjadi setelah kita menerima Injil. Ini kisah kita. Nah teman-teman, sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Kristus, next lah, sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita seharusnya memiliki loyalitas penuh, kesetiaan penuh, dan kepatuhan penuh. Ini seharusnya menjadi kisah kita. Kisah Injil, Allah menyelamatkan kita, bagian kita. Kita punya kepatuhan penuh, kepatuhan yang tidak terpisahkan. Ini bagian kita teman-teman. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, saya harap apa yang saya sampaikan saat ini, kesempatan ini cukup cepat.
Jadi teman-teman juga bisa menikmati alunan musik ini. Poin pertama, sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita harus memiliki loyalitas penuh, kesetiaan penuh, kepatuhan penuh. Pertanyaannya, apa? Apa tugas yang diberikan oleh Kristus kepada kita? Apa tugas yang menjadi tugas kita setelah menerima Injil? Efesus 4 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Nah ini perintahnya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Terjemahan yang lebih literal, oleh karena itu aku tawanan dalam Tuhan menasihatkan kamu agar menjalani secara layak panggilan yang kamu telah dipanggil. Lebih mudah dipahami karena katanya menggunakan kata layak. Kalau teman-teman di barang online, YouTuber sering review pakai kata worth it. Bener ya? Ada yang pernah lihat YouTube? Apa enggak ada? Apa jangan-jangan buffering karena Mas Dimas tadi bilang nanti kalau tidak suka nonton drakor buffering. Pernah nonton YouTube review-review kayak gitu? Orang bilang, wah ini barangnya worth it, beli seharga 500.000 ternyata bisa dipakai apa-apa. Beli handphone yang harganya jutaan ternyata bisa dipakai untuk apa-apa. Jadi banyak fungsinya. Itu layak gitu loh, layak dibeli dengan harga segitu. Nah Rasul Paulus mau bilang, hendaklah hidupmu layak dengan panggilanmu. Nasihat yang cukup simpel, tapi mungkin sulit untuk dipahami, karena ini memang cukup rumit. Karena kita telah dipanggil di dalam Kristus dengan panggilan yang mulia untuk memperoleh keselamatan yang dijanjikan. Dan juga boleh di next slide. Ini perintahnya, hidup selayaknya panggilan kita, hidup untuk tetap bersatu. Next lagi. Karena kita telah dipanggil di dalam Kristus dengan panggilan yang mulia untuk memperoleh keselamatan yang dijanjikan dan menjadi satu di dalam Kristus. Kalau teman-teman baca Efesus 1 ayat 18 sampai 23 menyinggung tentang panggilan itu, betapa mulianya panggilan Allah yang mempersatukan kita di dalam Kristus. Nah, maka kita pun harus hidup dengan cara yang mulia sesuai dengan panggilan kita. Praktis tidak? Saya rasa cukup praktis. Rasul Paulus bilang, panggilanmu mulia, hiduplah mulia. Praktis kan? Tapi kan penjelasannya ada di dalamnya. Penjelasannya, perintahnya cukup singkat agar kita hidup selayaknya panggilan kita, hidup untuk tetap bersatu. Nah teman-teman, next lagi lah. Jangan hidup seenaknya karena kita telah dipersatukan oleh Allah dan menerima keselamatan. Tetap hidup satu karena kita satu. Jangan berpisah dengan melakukan yang salah. Ini perintah yang Rasul Paulus berikan untuk kita. Kalau teman-teman baca di Efesus pasal yang keempat, Lembaga Alkitab Indonesia ngomong tentang perikopnya, itu judulnya Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-Beda. Bener gak? Bener semua? Judul perikopnya bisa dicek Efesus 4. Nah di beberapa terjemahan lain judul perikopnya adalah kesatuan tubuh. Ini yang Rasul Paulus mau tekankan. Perintahnya sangat mudah dan sangat aplikatif, tapi sulit dijalankan. Agar kita tetap satu, hidup selayaknya panggilan Tuhan. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan kehidupan untuk menjaga persatuan? Rasul Paulus kasih tipsnya, dan dengan jelas Rasul Paulus memberikan 4 cara kepada kita untuk hidup layak selayaknya panggilan kita. Jadi gini, kalau boleh saya ringkas, sejauh ini yang kita dapatkan adalah pertama tadi bahwa Allah telah memilih kita, lalu tugas kita adalah hidup selayaknya panggilan kita. Nah, panggilannya kayak gimana? Panggilan Allah itu mulia. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Rasul Paulus bilang, maka hiduplah sesuai panggilanmu. Itu tugas kita. Itu apa yang harus kita kerjakan. Nah, pertanyaannya, selain apa juga ada bagaimana. Kalau teman-teman buka tutorial kan pasti diawali dengan kata how to, bagaimana cara, bagaimana untuk. Nah, bagaimana kita menjalankan ini?
bagaimana kita menjalankan nasihat dari Rasul Paulus agar kita tetap satu dan menghidupi panggilan kita dengan cara yang layak. Efesus 4 ayat 2-3, teman-teman bisa lihat, ini langkah yang praktis dan bisa kita lakukan saat ini juga. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Teman-teman, di dalam terjemahan lain, next lagi ya. Nah, Rasul Paulus beri 4 cara agar kita boleh hidup menghidupi panggilan kita dengan layak. 4 cara praktis yang bisa langsung diaplikasikan. 4 cara praktis yang langsung bisa dikerjakan saat teman-teman dengar khotbah ini, langsung bisa diaplikasikan dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itu poin yang pertama. Rasul Paulus bilang ini, dalam menghidupi panggilanmu yang menjaga kesatuan, itu banyak cobaan. Apalagi di dalam gereja, tubuh gereja sangat rentan terhadap perpecahan. Kalau teman-teman lihat di dalam sejarah gereja, itu sering terjadi gesekan. Kayak Mas Daniel kemarin khotbah minggu pernah menyinggung tentang gereja timur dan gereja barat. Teman-teman tahu gereja itu berselisih, dan teman-teman tahu yang diperselisihkan itu akan kadang-kadang bukan hal yang penting, sehingga menimbulkan terjadinya perpecahan. Gereja timur menganut rohaniman itu harus punya jambang. Teman-teman tahu ya jambang, kamar mandi. Jambang. Terima kasih. Rohaniman gereja timur itu menganut bahwa rohaniman harus punya jambang. Kalau kamu memberitakan firman, kamu harus punya jambang. Gereja barat harus tidak punya jambang, tidak boleh nikah. Kadang-kadang prinsip-prinsip kayak gini menimbulkan perpecahan. Rasul Paulus paham, jauh sebelum perpecahan itu muncul, Rasul Paulus sudah mengingatkan, kamu jemaat Efesus, kita semua, sebelum timbul hal-hal seperti ini, hendaklah hidupmu layak. Menghidupi panggilan itu, hendaklah kamu satu. Bagaimana caranya? Pertama, dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan. Next lagi lah. Boleh di next terus ya. Rasul Paulus memberikan pacaran kepada kita dalam hidup selayaknya panggilan kita, dalam hidup agar tetap satu. Teman-teman, adakah rasa memiliki satu sama lain? Bukankah kita satu keluarga? Kadang kita tidak menilai ini sebagai sebuah hal yang indah. Kadang kita tidak menilai ini sebagai sebuah hal yang berharga. Tapi tahukah teman-teman, kesatuan banyak dicari oleh banyak orang. Teman-teman, salah satu rasa untuk bersama itu memiliki rasa kesatuan satu sama lain. Dan itu adalah hal yang sangat indah. Makanya Rasul Paulus menekankan, panggilanmu mulia, hai gereja, hendaklah hidupmu mulia sama seperti panggilanmu. Dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Cukup praktis kan? Bisa dilakukan saat ini. Nah, next lagi kan? Kelemah lembutan. Kita bahas satu-satu. Oh, kerendahan hatian dulu ya. Dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Next lagi kan? Nah ini, dengan kerendah hatian dan kelemah lembutan. Kerendah hatian itu gini, berpikir bahwa dirinya di bawah mereka yang lain. Rasul Paulus kasih contoh yang jelas. Kata kerendah hatian ini muncul juga di Filipi 2 ayat 3. Yuk kita buka Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Sudah ketemu semua? Demikian firman Tuhan. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Cukup mudah untuk dilakukan. Penjelasannya cukup singkat. Hendaklah kita dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bisakah dilakukan saat ini? Saya rasa bisa, namun tidak semudah ucapan kita. Untuk memandang orang lain lebih penting, itu bukan hal yang mudah. Kemarin Mas Daniel ingatkan beberapa teman-teman yang keluar. Itu kenapa Mas Daniel mengingatkan itu? Karena Mas Daniel memandang beberapa orang, memandang kita sepenting itu gitu loh, sampai harus diingatkan. Bisakah Mas Daniel langsung marah, langsung ulangin beberapa orang? Bisa, sangat mudah.
Mas Daniel bisa melakukan itu, saya yakin. Mas Daniel menganggap kita lebih penting daripada dirinya sendiri. Seorang hamba Tuhan, teman-teman tahu seorang gembala memandang kita sebagai seorang yang penting. Saya rasa ini adalah hal yang seharusnya mengusik hati kita. Bukankah sepenting apakah kita, teman-teman? Hendaklah kita menaruh pemikiran yang lain lebih utama. Saya berpikir bahwa kepentingan Andreas jauh lebih utama daripada kepentingan saya. Saya berpikir bahwa kepentingan Dio, Jun jauh lebih penting daripada kepentingan saya. Saya berpikir bahwa kepentingan teman-teman yang lain, kepentingan Mas yang Adi, kepentingan Mas Adi jauh lebih penting dari kepentingan saya. Ini rendah hatian. Kadang ini cukup membingungkan, teman-teman. Rendah hati itu rendah hati yang kayak gimana? Rasul Paulus tuliskan dengan jelas, rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama. Itu rendah hati. Bisakah dilakukan? Seharusnya bisa. Ini terjadi di dua gini. Ini terjadi antara yang mengingatkan dan yang diingatkan. Teman-teman yang merespon pun, saya yakin bahwa teman-teman menaruh pikiran ini dalam pikiran teman-teman. Teman-teman lihat, oh Mas Daniel lebih penting dari saya sehingga mengingatkan saya. Hendaklah kamu menerima ini dengan baik. Ini menjaga kesatuan. Dan terbukti, adakah yang pulang? Tidak ada kan? Artinya kesatuannya terjaga karena kita memiliki kerendahan hatian. Kerendahan hati ini kita miliki dan seharusnya terus kita miliki, teman-teman. Cukup praktis. Kalau teman-teman mau catat aja poin yang ini. Rendah hati, memandang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sangat praktis dan mudah dilakukan. Yang kedua, kelemah lembutan. Ini satu paket. Kelemah lembutan itu berbicara tentang ketenangan yang terkontrol dan ramah. Sering dikaitkan dengan sikap pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam tradisi di sana, itu sering dikaitkan dengan penguasa terhadap rakyat. Kelemah lembutan itu kontrol untuk yang lebih lemah. Galatia 6 ayat 1 juga memberikan contoh yang sangat jelas tentang sikap ini. Katanya sama, kelemah lembutan. Kita buka dulu Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga hidupmu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Yang rohani terhadap yang Rasul Paulus bilang, yang rohani terhadap yang kurang rohani, hendaklah ia memberitahu dengan roh yang lemah lembut. Saya rasa Mas Daniel bisa memberikan peringatan yang lebih keras daripada tadi gitu. Saya paham. Saya sekalipun saya tidak mengalami Mas Daniel yang keras, tapi saya dengan perkataan Mas Daniel seperti itu saya paham gitu loh. Mas Daniel punya otoritas yang lebih untuk bisa usir kita saat itu juga. Tapi selain Mas Daniel memandang kita lebih penting, Mas Daniel juga punya kelemah lembutan. Ini contoh praktis yang langsung ada gitu loh. Bisa dilihat. Terima kasih tadi yang keluar. Dan semua baik, maksud Tuhan itu baik gitu loh. Langsung bisa dipakai. Udah nyantol loh, terutama bagi pelaku. Oke, tenang semua, fokus lagi. Pertama yang dicatat apa? Kerendah hatian. Kedua yang dicatat apa? Lemah lembutan. Kalau kamu punya otoritas untuk mengingatkan, ingatkan itu dengan lemah lembut. Ingatkan itu dengan batas terkontrol. Ingatkan itu dengan kontrol yang tepat. Jangan meluap-luap lebih dari kontrolnya sehingga tujuannya nggak tercapai. Sampaikan ini dengan baik, pasti pesannya tersampai. Teman-teman, hendaklah kamu rendah hati, satu sama lain, memandang yang lain lebih penting. Saling, semuanya melakukan hal yang sama. Saya merasa tidak lebih penting daripada teman-teman. Demikian pula teman-teman. Nah, ketika kita merasa bahwa kita punya kontrol, hendaklah kontrolmu itu juga dengan dilakukan dengan lemah lembut, dengan ramah. Ini hal yang sangat indah. Teman-teman tidak akan pernah menjumpai ini di luar Kristenan dengan murni. Mungkin teman-teman orang-orang lain bisa menerima kesalahan kita, tapi itu ada batasnya. Teman-teman buat kesalahan di dunia kerja, di dunia sekuler, ada yang namanya SP,
Kalau SK tadi klaim SK, karena saya belum punya pasangan jadi tidak ada yang mengingatkan. Saya ingat-ingat dulu. Nanti diberi SP, surat peringatan. Biasanya itu sampai 3, bener ya? Yang udah kerja sampai 3 kan? 1, 2, 3, habis itu ditendang. Keluar. Ada batasnya. Dalam Kristen kita lemah lembut, kita rendah hati, memandang yang lain lebih utama, dan juga memiliki kontrol untuk mereka yang lebih lemah. Langsung praktis, langsung ada contohnya dan bisa dilakukan. Kira-kira apakah teman-teman sanggup melakukan hal ini? Saya harap Tuhan memampukan kita. Ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Untuk memandang orang lain lebih penting itu bukan hal yang mudah, dan sangat bertolak belakang dengan prinsip dunia. Nah, yang kedua, Rasul Paulus bilang, kamu hidup selayaknya panggilanmu dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Yang kedua, Rasul Paulus bilang, dengan kesabaran. Ada 2 arti kata sabar. Pertama, sabar dalam penderitaan. Itu sabar juga. Sabar ketika mengalami pencobaan, itu arti kata sabar juga. Yang kedua, tentang sabar dalam menghadapi yang salah kepada kita, itu juga sabar. Ketika kita menghadapi orang yang bersalah kepada kita, ini salah satu bentuk kesabaran. Nah, kesabaran yang kedua ini adalah arti yang Rasul Paulus maksudkan dalam surat Efesus. Karena ini berkaitan dengan poin selanjutnya. Hendaklah kamu memandang satu sama lain dengan lebih penting, yang lain lebih penting daripada dirimu. Milikilah kelemah lembutan, dengan kesabaran juga ada di situ. Ketika yang lain berbuat salah, responlah dengan benar. Milikilah kesabaran. Yang selanjutnya Rasul Paulus memberikan sedikit tambahan, ada 2 hal lagi, sambil saling menanggung di dalam kasih. Pertama tadi, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Apakah semua sudah cukup paham atau masih ada yang bingung? Sudah cukup paham kan? Cukup ya. Yang kedua, dengan kesabaran. Teman-teman bisa nanti baca di rumah. Oh, ada 4 perintah, perintahnya ini bisa diingat. Sambil saling menanggung di dalam kasih. Teman-teman, kata menanggung muncul 14 kali dan lebih dari setengahnya. Oh, tidak ada di situ. Tidak ada lah. Kata menanggung muncul 14 kali dan lebih dari setengahnya, lebih dari 7 kali berarti. Itu membahas tentang kesalahan orang lain, dan kata ini sering diartikan sebagai sabar. Tapi poin yang muncul tadi, seberapa banyak kita harus menanggung dan bersabar? Bukankah orang lain selalu berbuat salah? Pertanyaannya kan gitu, seberapa banyak kita harus sabar? Kalau teman-teman punya rekan yang terus-menerus berbuat salah, kira-kira kita akan merasa ada batasnya. Orang dunia kenal ini sebagai apa ya? Sabar entek, harus kulaan dulu katanya gitu. Sayangnya Mas Pandu gak jual sabar gitu. Bon cabe pun gak jual Mas Pandu. Oke. Jadi gini, apa? Cenek. Adanya apa aja Mas Pandu? Sampai mana? Sampai sabar. Saya lupa sendiri loh. Sabarnya sampai seberapa banyak sih? Kadang kan kesabaran kita terbatas. Kuncinya terletak pada kata di dalam kasih, teman-teman. Sambil saling menanggung di dalam kasih. Sebenarnya kesalahan orang lain itu gak seberapa penting daripada kasih kita. Gini, kalau teman-teman nge-gym, ada beberapa yang nge-gym, Mas Abdi ya, nge-gym kan, Bayu juga sempat nge-gym. Kira-kira kalau ngangkat angkatan 25 kilo kuat gak? Kuat. 50 kilo kuat juga. Ini yang gak kuat berapa ini? Saya cari yang gak kuat soalnya. 100 ton. Lu kira Hercules 100 yang kuat. Yang sing logis bae lho 100 ton dia truk ngedenok masa 75 kilo lah. Sudah di luar batas kemampuan. Kira-kira Mas Abdi, Mas Aldo, apa yang Mas Aldo lakukan? Apakah bebannya dikurangi? Apakah melatih otot agar kuat? Melatih otot. Ini kuncinya teman-teman. Kuncinya bukan terletak di kesalahan orang, tapi di dalam kasih. Bukan kita memandang kesalahan orang, tapi memandang betapa gini, memandang seberapa sih kasih yang kita punya sehingga kita bisa cover, menanggung
orang yang berbuat salah sama kita. Kuncinya terletak pada di dalam kasih. Fokus kita bukan memaksa mereka untuk gak berbuat salah sama kita. Manusia tempatnya salah, tapi fokusnya terletak pada kasih yang kita miliki. Apakah kita sudah memiliki kasih yang mampu untuk merespon kesalahan orang lain dengan baik, dengan sabar? Sudahkah kita memiliki ini? Ini akan menjaga kesatuan, terutama di dalam gereja. Kalau ada yang salah, apakah kasih kita cukup untuk mengcover kesalahan itu sehingga kita bisa meresponnya dengan benar? Kalau kasih kita cukup, responnya pun pasti dalam teguran yang cukup, sekalipun wujud responnya berbeda ya. Nah, apakah kita sudah memiliki kasih yang mampu untuk merespon kesalahan mereka dengan baik, dengan sabar, dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, sehingga kita tetap dapat mengasihi mereka dalam kekurangan? Toh, kalau kita mau jujur, diri kita juga penuh kekurangan. Mari kita saling menanggung di dalam kasih. Mungkin beberapa di antara kita berbuat salah dan kesalahannya terkesan konyol, tapi marilah kita memiliki kasih yang dapat menutup itu semua. Mas Daniel kemarin bilang kasih menutupi banyak kesalahan, dan itu memang terjadi. Hendaklah kasih Kristus memenuhi kita sehingga kita dapat melakukan ini, teman-teman. Yang keempat, nasihat praktis yang Rasul Paulus berikan. Dengan kerendahan hatian, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan menanggung di dalam kasih, dan sambil memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Teman-teman, oleh roh kita telah dipersatukan. Berapa waktu lalu kita mendengar bahwa kita dipersatukan dengan Kristus di dalam roh. Kita menjadi satu bangunan dan di dalamnya ada Allah di situ. Allah berdiam dalam diri kita. Jadi hidup kita jangan seenaknya. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Oleh roh kita telah dipersatukan, baik secara horizontal maupun vertikal. Baik secara horizontal terhadap umat percaya, terhadap gereja Tuhan, maupun vertikal dengan Tuhan. Kita dipersatukan sehingga kita memiliki damai sejahtera. Kesatuan ini hanya mampu dilakukan oleh roh. Nah, ini tugas kita. Tugas kita bukan menciptakan kesatuan, karena kita nggak mungkin ciptain ini. Kita dari latar belakang yang berbeda. Kita dalam latar belakang lingkungan yang berbeda. Ada orang yang ngomongnya halus banget kayak Mas Adris, ngomongnya lemah lembut. Ada orang yang ngomongnya cukup menyakiti telinga. Bisakah orang-orang ini bersatu? Saya rasa cukup sulit gitu loh. Orang yang lemah lembut dibilangin dikit, woi, ya gitu udah nangis. Sulit untuk bisa mas kurang tantangan. Kalau berani sama saya dulu itu. Dan Pak, kadang kesatuan ini sulit untuk diciptakan, teman-teman. Berbeda latar belakang, lingkungannya berbeda-beda. Ada yang dari keluarga yang ngomongnya halus sama keluarga yang ngomongnya ceplas-ceplos. Itu udah dua hal berbeda yang sulit disatukan. Dan sering menimbulkan sakit hati. Ujungnya apa? Perpecahan. Dan itu sering terjadi. Rasul Paulus bilang ini memang sulit diciptakan dan hanya mampu diciptakan oleh Roh Allah. Tugas kita hanya menjaganya. Simpel kan? Menjaga kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Next lagi lah. Paulus tidak hanya memberikan perintah yang kosong dan kering. Paulus telah melayakkan hidupnya sesuai dengan panggilannya, bahkan ia dipenjara karenanya. Next lagi, Efesus 4 ayat 1, teman-teman bisa lihat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Ayat ini muncul juga di Efesus 3 ayat 1. Rasul Paulus juga bilang hal yang serupa. Next lah. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Teman-teman, Paulus tahu tentang betapa mulianya panggilannya, sehingga ia pun hidup mulia sesuai dengan panggilannya. Teman-teman, apakah kita mengira bahwa baik dulu lah? Apakah teman-teman mengira bahwa dipenjarakan karena Kristus untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah yang mudah? Saya rasa enggak juga. Rasul Paulus menginjili pun juga dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Mungkin Rasul Paulus punya
momen-momen tertentu di mana dia ingin marah-marah. Saya lupa ada di mana. Rasul Paulus bilang, aku bisa datengin kamu pakai cambuk, tapi aku pilih pakai damai sejahtera gitu. Rasul Paulus juga menginjili orang-orang yang nggak kenal Allah juga dengan lemah lembut dan rendah hati. Rasul Paulus nggak cuma sekedar memerintahkan kita, tapi dia juga menghidupi panggilannya dengan layak. Nah, pertanyaannya cukup simpel, apakah hidup kita sudah layak dengan panggilan kita? Teman-teman, apakah di sini yakin bahwa teman-teman percaya di dalam Tuhan? Saya rasa kalau teman-teman nggak yakin, teman-teman nggak di sini. Karena teman-teman yakin bahwa keselamatan teman-teman terjamin, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Nah, maka seharusnya kita pun menerima kasih karunia, paketnya lengkap dong. Dia menyelamatkan dan juga mengubahkan. Kalau Pak Christine tadi bilang, berilah hidupmu, biar kamu juga diproses oleh Tuhan, biar Tuhan juga berkarya atas hidup kita. Panggilan kita adalah hal yang mulia, sangat mulia. Maka marilah kita memiliki kerendahan hatian dan kelemah lembutan, kesabaran sambil menanggung kelemahan dalam kasih dan sambil berusaha untuk selalu memelihara roh kesatuan yang telah kita terima. Cukup simpel teman-teman, nasihatnya cuma 4 yang bisa kita lakukan dalam menjalani panggilan. Pertama, kerendahan hatian dan kelemah lembutan. Satu sama lain menganggap yang lain lebih utama. Kalau kamu punya kesempatan untuk menegur, untuk mengajar, hendaklah lakukan itu dengan lemah lembut. Lakukan itu juga dengan kesabaran. Ketika orang lain berbuat salah, hendaklah kita juga meresponnya dengan benar. Lakukan itu juga dengan menanggung dalam kasih, satu sama lain saling menanggung. Kita semua sama-sama lemah, yang kuat menanggung yang lemah. Hendaklah kita saling menyadari hal itu dan kita tetap satu dan juga memelihara kesatuan roh. Nasihatnya cukup simpel, ada 4 dan bisa langsung dilakukan. Pertanyaan ketiga, mengapa? Mengapa perintah ini muncul? Nah, next lagi lah. Inilah 7 dasar yang menunjukkan mengapa kita harus melakukan hal ini untuk hidup selayaknya panggilan kita dan tetap satu. Ini 7 dasarnya. Rasul Paulus kasih 7 dasar. Kenapa sih kita harus hidup sesuai panggilan kita? Kenapa sih kita harus tetap satu? Rasul Paulus kasih 7 dasar. Yang pertama ada di Efesus 4 ayat 4-6. Satu tubuh, itu yang pertama. Nah, kita baca secara lengkap aja. Efesus 4 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kalau teman-teman perhatikan, di sini Trinitas muncul. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus muncul. Mengapa kita tetap satu? Nah, angka 7 itu dikenal secara kultur Yunani, itu dikenal sebagai angka yang lengkap. Apakah ini muncul secara kebetulan? Saya rasa enggak juga. Rasul Paulus memberikan ini untuk memberikan pemahaman kepada jemaat Efesus bahwa dasarmu bersatu adalah dasar yang lengkap. Kita satu oleh roh, teman-teman sudah mempelajari. Kita menjadi satu tubuh dan juga satu pengharapan. Di dalam roh kita satu. Teman-teman paham satu tubuh ya? Teman-teman di sini kan duduknya pasti terkontrol, nggak ada yang gerak-gerak sendiri, yang tangannya gerak-gerak sendiri itu kan enggak. Itu satu tubuh, terkontrol gitu loh. Kontrolnya satu. Itu alasan kita untuk menjaga kesatuan, karena kita satu tubuh. Ini kok mic-nya aneh, keras tuh. Apa? Suaranya apa? Aneh. Yang aneh siapa ini? Anda apa saya? Oke. Kita juga satu Tuhan, satu Kristus, satu iman. Pengenalan tentang Kristus yang sama. Kita punya pengenalan sama Tuhan yang sama. Adakah yang punya pengenalan Tuhan yang berbeda? Saya rasa Kristus kita percaya sebagai juru selamat. Dan semua sepakat akan hal itu. Kita juga punya sumber yang sama, satu Allah Bapa, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kira-kira dari satu sumber yang sama keluar hasil yang berbeda kan? Sumbernya kan sama, hasilnya juga pasti hal yang sama. Kita memiliki 7 dasar untuk bersatu. Dan 7 dasar itu adalah dasar yang lengkap untuk kita bersatu menjalankan perintah ini. Agar hidup layak, hidup sesuai dengan panggilan kita, lengkap. Alasannya lengkap. Mengapa kita melakukan ini? Alasannya lengkap. Next lagi lah. Dasar kita bersama jauh lebih kuat
daripada perbedaan yang ada. Teman-teman, mari kita menjaga kesatuan kita. Sebagai hamba-hamba Kristus, mari kita saling menjaga kesatuan ini. Perpecahan sering timbul di antara kita, tapi kita memiliki dasar yang jauh lebih lengkap untuk tetap bersama. Kita memiliki dasar yang sama untuk melakukan tugas yang sama. Marilah kita tetap bersama untuk hidup selayaknya panggilan kita. Kalau teman-teman, mungkin kanan kiri teman-teman ada yang sedikit melenceng, harap diingatkan dengan baik. Milikilah kerendahan hati. Pak Iwan. Oh, tak kira baik lirik-lirikan salah ya kan. Kali ini bajumu terlalu gelap ya. Kemarin terlalu terang, hari ini terlalu gelap. Oke. Kita memiliki dasar yang sama untuk tetap bersatu. Paulus paham bahwa hal ini bukanlah yang mudah. Maka ayat yang ke-16 muncul. Next lagi lah, gak apa-apa, gak usah nunggu dong. Paulus paham bahwa ini, pasal ayat yang ke-16 ini muncul. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan, membangun dirinya dalam kasih. Teman-teman, semua tindakan kita berdasarkan pada kasih Kristus. Kalau teman-teman, poin yang pertama tadi nasihat Paulus berbicara tentang kerendahan hatian dan kelemah lembutan. Lawan katanya adalah sombong. Rendah hati itu lawan katanya sombong. Kenapa sih muncul sikap sombong? Sikap sombong ini muncul karena kita kurang rasa penerimaan. Kalau teman-teman sadari, ketika teman-teman mulai tergoda untuk sombong, itu karena kita mulai merasa ingin diterima, sehingga kita sombong. Contohnya gini, teman-teman kumpul dalam satu circle, dalam satu tongkrongan gitu. Teman-teman cerita, biasanya ini masalah reuni dulu. Buat teman-teman yang sudah kerja, reuni itu pamernya apa? Gaji. Ini saya tidak tahu ya, entah kultur ini datang dari mana, tapi biasanya pamernya gaji. Nah, sikap sombong ini muncul karena kita ingin diterima di lingkungan ini. Di dalam Kristus masalah ini selesai. Kristus menerima kita sepenuhnya. Ketika kita mempelajari hal ini, ketika kita tahu bahwa kita diterima sepenuhnya di dalam Kristus, maka kita dengan mudah memiliki sikap rendah hati. Kalau saya saja diterima oleh Kristus yang bobrok ini, pikiran ini seharusnya kita miliki, memandang yang lain lebih utama, mengingatkanku dengan lemah lembut. Harusnya ini kita miliki. Semua tindakan kita berdasarkan kasih Kristus yang kita terima. Ada yang mau beli? Sabar. Wih, mantap, langsung ada contohnya. Bener Mas Bani. Ini juga sabar. Tindakan sabar itu juga dapat diselesaikan karena kita paham bahwa Tuhan, berapa banyak sih dosa yang kita perbuat setiap hari. Kalau Tuhan nggak sabar, mungkin sudah turun petir, jebret, mati gosong gitu. Simple. Upah dosa mau saat itu juga kita bisa mati. Tapi Tuhan sabar sama kita. Ketika kita bisa memahami hal ini, kita pun memiliki sifat yang sama. Saling menanggung dalam kasih. Kristus menanggung kita dalam kasih. Salibnya menunjukkan bagaimana Kristus menanggung kesalahan yang tidak dia perbuat. Kalau teman-teman tahu bahwa Kristus sudah mati untuk kita, bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita, hendaklah kamu juga menanggung kesalahan orang yang lain, sehingga hidupmu tetap selayaknya panggilanmu. Memelihara kesatuan roh, Kristus juga melakukannya. Bukankah dia yang menyatukan kita dengan Bapa? Dengan usahanya memikul salib jauh, Kristus naik ke atas Golgota, memikul salib, melakukan pekerjaannya luar biasa. Bukankah itu untuk mempersatukan kita? Kalau Kristus melakukan untuk kita yang berdosa, marilah kita menjaga itu. 4 hal praktis yang harus kita lakukan dalam hidup kita, selayaknya panggilan kita untuk tetap satu. Ini nasihat yang praktis: rendah hati, lemah lembut, sabar, menanggung yang lain dalam kasih, dan berusaha memelihara kesatuan roh. Teman-teman, ini closingnya. Ini kisah kita, kisah orang-orang yang telah menerima keindahan kasih karunia. Ini kisah kita. Harusnya ini kita miliki. Kalau teman-teman paham, teman-teman percaya bahwa teman diselamatkan, ini yang harus kita lakukan. Rendah hati, lemah lembut, sabar, saling menanggung,
dan juga memelihara kesatuan roh. Ini kisah kita. Saya ulangi, sekalipun terlihat simpel hanya ada 4, tapi ini cukup berat. Menjaga kesatuan bukan hal yang mudah. Bukan hanya dalam komunitas yang dalam tanda petik komunitas yang benar dalam gereja. Di luar ini pun sangat sering timbul perpecahan. Berapa banyak dari kita yang satu anggota keluarga, satu keluarga besar jarang kontek-kontekan karena ada masalah. Timbul perpecahan sangat mudah. Dalam komunitasmu mungkin, komunitas hobimu, ada perselisihan sedikit, timbul perpecahan. Ini bukan yang mudah. Apalagi untuk gereja Tuhan, untuk kita. Menjaga satu sama lain, untuk tetap satu bukan yang mudah. Ini hal yang cukup berat. Rendah hati bukan yang mudah. Lemah lembut juga demikian. Sabar, saling menanggung juga bukan yang mudah. Memelihara kesatuan roh bukan yang mudah. Tapi Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Kalau teman-teman merasa tidak kuat untuk melakukan ini, memang itulah manusia. Maka hal yang sangat logis adalah meminta bantuan dari Allah. Teman-teman, saya selesai. Kiranya 4 nasihat praktis ini bisa kita lakukan. Kiranya 4 nasihat praktis ini bisa menunjukkan kesatuan kita di dalam Tuhan. Tuhan mempersatukan kita, dan marilah kita hidup selayaknya, tetap satu. Rendah hati, lemah lembut, sabar, saling menanggung, dan memelihara kesatuan roh. Cukup simpel, namun sulit dilakukan. Tapi Tuhan yang akan memampukan. Mari kita pandang salib Kristus agar kita dimampukan untuk melakukan ini. Hanya Kristus yang memampukan ini. Sebelumnya kita berbicara tentang manusia baru. Manusia baru hanya mampu diciptakan oleh roh. Demikian pula kesatuan ini diciptakan oleh roh, dan roh juga yang memampukan setiap kita untuk hidup satu, patuh pada Tuhan untuk menjalankan panggilan kita. Oke teman-teman, ini kisah kita, para pendosa yang sudah diperdamaikan oleh Kristus. Mari kita memiliki cara hidup selayaknya panggilan kita. Oke, mari kita tunduk kepala, kita tutup firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita merenungkan dalam beberapa hari ini kita berkumpul bersama. Mungkin banyak perselisihan yang terjadi, mungkin banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita terjadi. Tapi marilah kita dengan rendah hati, satu sama lain memandang yang lain lebih utama. Ketika kita diberikan sebuah peringatan, pandanglah bahwa yang memberi peringatan lebih utama daripada kita. Demikian pula sebaliknya. Orang-orang yang memberi perintah, yang memberi nasihat, mereka pun juga berpikir demikian, bahwa kita lebih utama daripada mereka. Hendaklah kita juga memiliki kelemah lembutan untuk memandang dan merespon segala sesuatunya dengan baik. Marilah kita juga memiliki kesabaran. Mungkin teman-teman kita melakukan banyak kesalahan, sabarlah dalam hal itu. Marilah kita saling menanggung. Mungkin mereka lemah dalam hal bicara, mari kita tanggung dengan baik. Dan marilah kita memelihara kesatuan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Teman-teman, kesatuan adalah yang indah. Maka dari itu, mari kita melihatnya juga dengan sudut pandang yang baik. Marilah kita mengusahakan kesatuan ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan pada malam hari ini, pada sore ini. Kami ucap syukur Tuhan telah berbicara untuk setiap kami. Sekalipun mungkin ada beberapa poin yang mungkin terlewatkan, tapi kami percaya ketika kami membaca ini, ketika kami pulang, kami teringat ayat ini, kami dapat hidup selayaknya panggilan kami. Kami dapat rendah hati, kami dapat lemah lembut, kami dapat sabar, saling mengasihi, saling menanggung, dan juga saling memelihara kesatuan roh di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, 4 langkah yang cukup praktis yang diberikan Rasul Paulus agar jemaat Efesus 1 juga kepada kami. Biarlah nasihat ini terus menerus mengikat kami sehingga kami tetap satu di dalam Tuhan, sehingga kami tetap satu sebagai keluarga dan menjalankan satu perintah dari Tuhan. Terima kasih Bapak telah berbicara atas kami, terus berbicara atas kami. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus berbicara di kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa,
Kristus Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.